Bersyukur kita pada Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam menjalani kewajiban kita itu thalabul ilm. Dan sudah menjadi satu hal yang perlu kita syukuri, kita banggakan. Insya Allah tiap malam-malam kita ngumpul berarti kita termasuk orang-orang yang memuliakan daripada bulan Rajab, bulan Syaban, dan insya Allah dengan sampainya bulan suci Ramadan, orang-orang nikmat termasuk kita menjadi orang-orang yang faiz, beruntung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man awada nafsahu bil ijtihad, orang yang biasakan dirinya ini di bulan ini, bulan Rajab kemarin Syaban dengan betul-betul sungguh-sungguh ijtihad, faza fi Ramadan bil husnil i'tiyad, dia akan jaya, beruntung dengan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya buat dia, gitu ya. Wa huwa syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Syaban bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Syaban syahri. Syaban adalah bulan itu. Wa syaqqa fil qamar di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di bulan Syaban terjadi suatu peristiwa juga, namanya syaqqul qamar. Bulan terbelah menjadi dua. Itu permintaan orang-orang musyrikin di Mekah. Ya Muhammad, kalau kamu memang Rasul Allah begitu ya. Artinya mereka menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah minta kepada Allah, akhirnya ya terjadi itu namanya syaqqul qamar, terbelahnya bulan menjadi dua. Satu sebelah di ufuk timur, sebelah di ufuk barat. Wa huwa syahrus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Syaban, bulan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususan di syahri Nabiikum Syaban, terlebih ini di bulan Syaban. Dan yang akan kita lalu ini ke depan yaitu malam nisfu Syaban. Fi lailatin tuqsamu ajalul ibad. Di malam nisfu Syaban itu sudah tercatat, artinya mandat laporan dari Allah pada malaikat itu aksam, tuksam aksam ajal ibad. Ajalnya orang-orang itu manusia kita semua udah disetorkan kepada malaikat dan 5 mandat. Di tahun ini siapa yang akan meninggal, begitu ya. Itu di malam nisfu Syaban. Makanya ayo berbondong-bondong di malam nisfu Syaban kita berdoa kepada Allah. Kalau kita ditetapkan sa'idan, marzuqan, muwafaqan, ya, orang yang bahagia, orang yang diberikan rezeki oleh Allah, tidak dijadikan orang yang celaka, orang yang getir rezekinya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena enggak mencegah takdir kecuali hanya doa. Datang malam nisfu Syaban, ramaikan, siarkan, pakai pakaian yang baru, datang ke masjid, jangan nyukur dah malam nisfu Syaban. Itu malam luar biasa ya. Tidak ada malam yang lebih mulia setelah malam Lailatul Qadar melebihi daripada malam nisfu Syaban. Itu saja dakwah, itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disunahkan kita menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malam nisfu Syaban. Nusihal malakul maut alaih, memang yamut di Syaban ila Syaban. Siapa orang yang akan berjumpa dengan Syaban tahun depan, apa yang meninggal sudah diserahkan pada malaikat. Wa inna rajula la yadlim wa yabjur. Seorang berbuat kezaliman, berbuat fahis, ya, maksiat, atau orang yang kihun niswan, dia menikah dengan wanita, wa yaqusul asjar, ataupun dia menanam pohon, wa qad nusiha ismuhu minal ahya ilal amwat,
dia nggak tahu kalau namanya itu udah dirubah dari orang yang hidup, termasuk sudah diklis itu nama-nama ini akan meninggal. Ya, kita nggak tahu. Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadar afdal min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih mulia setelah Lailatul Qadar melebihi malam nisfu Sya'ban. Amar Allah Ta'ala la yubaddal wa la yughayyar. Annahu yaqdillahu ta'ala tilka laila mubarakah kula ajalin wa amal wa rizq. Jadi kita itu kebiasaan kita baca Yasin 3 kali ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Nisfu Sya'ban itu sudah mentakdirkan apa? Ajal, amal, perbuatan, umur, dan juga rezeki. Di bulan Sya'ban, di malam Sya'ban kita disehatkan, kita diberikan rezeki yang halal, yang berkah untuk ibadah di bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah juga apa? Yang bisa melaksanakan ibadah puasa sehat afiat. Begitu. Setiap kasih kita baca 1 kali sampai 3 kali. Wa yuraqibu mukallaf qabla majiha fil khair. Itu betul. Ya, disemangati orang-orang mukallaf untuk datang untuk menyambut kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di malam Lailatul Qadar nisfu min Sya'ban ini, innallaha yaghfir li jami'il muslimin. Allah mengampuni semua orang-orang muslim di malam nisfu Sya'ban ini. Ya, Allah ampuni. Titil kalaila di malam itu ila kahin kecuali para orang-orang yang kahin, para dukun ataupun orang yang berkaitan dengan perdukunan lah. Al-sahir, orang sihir, atau yang berkaitan dengan sihir. Al-musyahid, apa musyahid? Orang yang masih ada kebencian satu sama lain jika dapat ampunan. Mudminul khamr, dan juga orang yang minum minuman au aqli walidayh, dan orang yang durhaka kepada orang tua tuh. Jadi besok datang malam nisfu Sya'ban, orang tua yang meninggal ziarah dulu ke orang tua. Kuburnya datang, kuburnya orang tua. Biar kita dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Yang nggak datang jauh ya udah bacain Fatihah atau bacain rajin baca Yasin, baca istighfar buat mereka. Astagfirullah li wali walidayya gitu. Astagfirullah li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Namanya udah apa namanya? Ya ziarah kita lah. Mana yang jauh ya baca itu Fatihah. Wa rahmah ya la tanzil alaihim, dan juga kasih sayang Allah diberikan kepada mereka. Musyrik, syahid, usyar, qatil nafas, orang yang pernah membunuh jiwa. Nah, jiwa muslim ya itu ada dosa besar semuanya. Ya. Orang membunuh jiwa muslim yang tanpa kebenaran atau membantu walaupun bisyiril kalimah dengan satu kalimat atau satu huruf. Tujuannya membantu pembunuh, sama dia dosa seperti dia membunuh juga. Man qatala nafsan mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihim wa la'anahu wa a'addalahu adzaban alim. Orang yang membunuh jiwa muslim tanpa ada kebenaran, Allah akan menempatkan dia di neraka jahanam. Begitu. Allah murka, Allah melaknatnya. Ya, karena saking mulianya jiwa seorang muslim. Ya. Bagaimana satu jiwa membunuh jiwa yang banyak? Satu aja udah kayak begitu. Atau satu jamaah bersepakat membunuh satu jiwa, ya sama juga dosanya dia. Ya. Minum khamar, orang yang minum minuman keras, alhamdulillah itu adalah umul khaba'ith.
apa itu umul khaba'is? Tempatnya segala tempatnya Keburukan. kebusukan, kemaksiatan itu namanya. Ya karena gimana orang mabuk? Akal yang tadinya normal jadi sampai jatuh ke got kadang-kadang ya. Jatuh ke got, ngomongnya ngaco. Jatuh ke got udah belepotan ya. Anjing lewat, kencingin lagi sama anjing. Dia duganya dimandiin era kata mandinya teman-temannya. Dalam anjing ngencingin anjing. Iya. Ada satu kisah namanya bukan satu kisah, artinya Ibnu Arabi ini ulama terkemuka di zamannya Ibnu Arabi. Tasawuf. Dia memiliki murid yang masya Allah luar biasa. Tapi ketika muridnya ini sakaratul maut, ya dia datang dikatakan la ilaha illallah, dibilang la, nggak mau. Sampai meninggal dengan tidak membawa Islam. Alhamdulillah. Akhirnya dia melihat dalam mimpi. Nah, ruhnya orang muslim itu bisa bertemu dengan orang yang hidup melalui mimpi. Jika dilihat apa katanya, malak ya waladi, kenapa sampai demikian wahai muridku? Iya, kata dia, saya dihisab tiga perhisab itu saya tidak sanggup. Apa yang pertama menyebabkan dia sul khatimah? Dia pernah berzina dan dia nggak taubat. Pernah berzina dia nggak taubat. Yang kedua, dia pernah minum khamar, itu pun disuruh dokter karena dia sakit. Itu minum khamar sekali ibaratnya, bukan karena dia minum, itu karena disuruh dokter dan dia nggak tahu. Dan yang ketiga, dia takabur, dia pernah merasa takabur, dialah orang yang paling hebat, paling inilah di antara murid-murid yang lain. Itulah yang menjadikan dia suul khatimah. Alhamdulillah. Waqati rahim, orang-orang juga yang memutuskan tali silaturahmi, nggak dapat rahmat, nggak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Orang dapat ampunan semuanya secara umum dari Allah, dia nggak dapat. Maka sambung tali silaturahmi. Silaturahmi itu menyambung, itu bukan kita keluarga nih, adik kakak semuanya, ya nggak? Minggu ini yang udah main, bulan depan saya main ke udah. Abangnya, itu bukan menyambung tali silaturahmi, itu bukan. Itu namanya balas, ngerti nggak? Balas namanya itu. Kalau nyambung tali silaturahmi itu, ketika dia memutuskan kita datang, itu namanya menyambung silaturahmi. Nah itu yang kayak begitu, baru nyambung silaturahmi. Ketika dia memutuskan, kita menyambung. Nah kalau begitu mah ya bagus sih, cuma ini mah bukan begitu namanya menyambung silaturahmi. Itu namanya balas yang tadi mah, ya yang bagus itu yang tadi. Ketika dia memutuskan, kita nyambung. Nah itu harus dilakukan biar dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Ya. Dan sampai kita gede ambok ibaratnya ya. Ya Pak, iya Pak. Gede ambok itu gede banget tuh gitu. Gua mah nggak bakalan nyambung sama dia. Jangan kan di akhirat, di dunia nggak bakalan nyambung dah. Lah itu bahaya ngomong kayak gitu ya. Karena umat Nabi Musa itu nggak sampai nggak turun hujan gara-gara ada yang memutuskan tali silaturahmi. Berarti kita banyak banget yang memutuskan tali silaturahmi, kita hujan. Coba kayak umat Nabi Musa kita, kering kerontang kita. Nabi Musa ceramah ke umatnya tuh begitu tersentuh tuh yang memutuskan dari silaturahmi, dia damai, baru turun hujan. Nabi Musa nanya, ya Allah siapa dia sepulan itu yang dia nyambung sehingga turun hujan? Nah, dia sendiri minta ditutupi, maka nggak diberitahu oleh
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kotak apa kotak? Ya, kotak itu kalau ngomong kuat kencang marah-marah, nah ini kotak. Di pasar woi itu ngomongnya nggak karuan, yang juga orang nggak dapat ampunan di malam. Ya, mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu berikan taufik, kekuatan, sehat walafiat dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diberkahi di bulan Syaban, dan juga kita dapat ampunan di malam ini Syaban, dan disampaikan bulan suci Ramadan. Jaga silaturahmi, jaga silaturahmi juga yang sudah meninggal, doakan ya, agar kenapa? Ya karena bakti itu nggak berjalan hanya waktu hidup, meninggal tetap kita berbakti. Apa artinya? Doa, istighfar, salawat, menyambung tali silaturahmi sama teman-teman orang tua kita. Pernah kepikiran kita nyambung silaturahmi sama teman orang tua kita? Nah itu namanya kita itu kita merawat orang tua kita. Temannya itu dia tuh waktu dia hidup. Nah kita datang ke dia. Itu namanya mengagungkan Allah. Di antara mengagungkan Allah itu adalah mengagungkan teman orang-orang tua kita. Gitu. Ya. Ikram biatus syaibah, memuliakan orang yang sudah tua. Itu adalah di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Suratul Ladzina ilahana ya ilahana ya silana umurana ilahana ya ilahana
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allah sallallahu alaihi wa sallim wa sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan naimin hamdan yu'afinu bi madida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتغفر بها من جميع الحاجات وتغفر بها من جميع الحاجات وتغفر بها من جميع الحاجات وتدخلنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عند الدرجات وتبلغنا اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لي ولوالدي ويا الصابرات. اللهم جميع الاحياء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات. اللهم انا نسالك سلامة في الدنيا والاخره وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم احفظ علينا بشر الموت والنجاة من الوعاء عند الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا اماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.